Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 7 bersama saya Ibu Endah Ayuning Tias Almarati. Materi kali ini melanjutkan materi sebelumnya, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan ketiga. Pada pertemuan ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Di antaranya, siswa dapat memahami Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir dengan benar. Siswa dapat memahami nilai-nilai keteladanan dari Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Siswa dapat memahami hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, dan siswa dapat menerapkan perilaku yang mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna. Sebelum kita masuk pada materi kali ini, ada yang masih ingat dengan makna Asmaul Husna sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Mudah-mudahan masih ingat semua ya, karena belajar bukan untuk dilupakan, tapi belajar untuk diamalkan. Iya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Asmaul Husna itu berjumlah 99. Pada bab ini hanya 4 Asmaul Husna yang akan kalian pelajari, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kita masuk pada materi belajar. 4. Pengertian Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Akan kita bahas satu persatu mengenai pengertiannya. A. Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui yang tampak ataupun yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbah illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbi wa la yabis wa la ratbi wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. B. Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha waspada atau teliti. Allah mengetahui perkara yang tersembunyi, tidak ada peristiwa yang terjadi di alam semesta ini, melainkan diketahui oleh Allah secara detail. Dalilnya yaitu Quran Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu khabirum bima ta'malun. Artinya, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. C. As-Sami. As-Sami artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Tidak ada satu suara pun yang lepas dari pendengarannya meskipun suara itu sangat pelan. Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 256. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu sami'un alim.
Artinya, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Yaitu tentang As-Sami. Yang D, Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Quran Surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Wallahu basirum bima ta'malun. Artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, sebelum kita masuk pada subbab materi selanjutnya, kita review dulu apa makna dari Al-Alim. Ya, Al-Alim artinya maha mengetahui. Al-Khabir, maha waspada atau teliti. As-Sami, maha mendengar. Dan Al-Basir, maha melihat. 5. Nilai-nilai keteladanan dari Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Ya, nilai-nilai keteladanan apa yang kita bisa petik dari Asmaul Husna tersebut? 1. Al-Alim, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan harus dicari dan tidak datang dengan sendirinya. Setelah kita peroleh, hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membangun umat dan bangsa. Selain itu, ilmu pengetahuan merupakan sarana untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Al-Khabir, nilai keteladanan apa yang bisa kita ambil? Yaitu mengerjakan sesuatu dengan teliti dan penuh perhitungan. Sebagai seorang pelajar, sudah seharusnya mengerjakan sesuatu dengan teliti dan diperhitungkan, tidak tergesa-gesa dan sembrono, karena akan berakibat pada hasil akhir. Suatu pekerjaan yang dikerjakan dengan teliti akan memberikan hasil yang baik. C. As-Sami, yaitu memanfaatkan telinga sebagai sarana pendengaran bagi manusia dengan baik dan benar. Mempergunakannya untuk mendengarkan hal-hal yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Yaitu tadi ya, mengenai nilai keteladanan yang dapat dipetik dari Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Sekarang 6, beberapa hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A. Senantiasa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yakumul ashhad. Artinya, sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia dan pada hari yaitu hari kiamat. Quran Surat Al-Mu'min surat ke-40 ayat 51. B. Menenangkan hati dan menghilangkan rasa gelisah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ini Quran Surat Ar-Ra'd ayat ke-28. C. Terhindar dari golongan orang-orang yang merugi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Artinya, demi masa,
Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Hayo, surat apa ini? Bu Endah rasa semua sudah tahu ya, yaitu Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Ya, sekian materi kita untuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup materi kita ini ada tugas mandiri, yaitu buatlah cerita dalam bentuk video tentang perilaku sehari-hari yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Ya, cukup satu-satu. Kalian ceritakan, kalian jelaskan kembali dalam video yang kalian buat, yang kalian temui di rumah dan di lingkungan tempat tinggal kalian. Kemudian video dikirim ke email e.ayuningtias@yahoo.com. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Bu Endah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.